Selamat sore Romojo, selamat sore para Romo, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perkenankan saya Dionysius Darmawan dari K3S, sekaligus umat dari Paroki Tangerang, menyampaikan pertemuan PKSN yang keempat. Saya izin share screen. Pada pertemuan yang keempat ini, Allah sumber harapan hidup yang baru itu mengambil satu tema Allah sumber harapan karena kerahimannya. Ada satu ayat yang menarik di sana di dalam Hosea bab 11 ayat yang keempat. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Nanti kita akan lihat ditariknya kemana ini ya. Oke, di dalam pertemuan keempat ini sama seperti dengan pertemuan yang sebelumnya, pertemuan pertama sampai dengan ketiga, situasi yang dibahas masih sekitar tentang pandemi. Di dalam situasi pandemi sekarang ini, banyak sekali orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ya, mereka kemudian mempertanyakan, apakah memang harus seperti ini yang terjadi? Kenapa Tuhan tidak berusaha untuk menghentikannya? Kenapa ini harus terjadi pada saya? Sehingga dengan kejadian-kejadian yang ada, iman itu semakin lama itu semakin terkikis. Banyak orang lagi yang mempertanyakan sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak. Ya. Mereka juga tidak merasakan kerahimannya yang menyelamatkan. Kalau dulu awal-awal pandemi, itu kita melihat ada yang meninggal, tapi kita nggak tahu itu siapa. Lama-kelamaan semakin ke sini, kita merasakan bahwa lingkungan terdekat kita itu pergi satu persatu. Dan kita melihat kesedihan yang dirasakan pada orang-orang yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan itu mereka merasakan kesedihan yang begitu luar biasa. Nah, Tuhan dirasakan sebagai sosok yang menjauh dan kejam. Pertanyaannya adalah, apakah benar demikian? Apakah memang Tuhan itu sudah menjauh dari kita? Nah, situasi seperti sekarang ini sebenarnya pernah terjadi itu pada zaman Israel atau dalam sejarah umat Israel, ya, di mana mereka melakukan Tuhan bersungut-sungut sampai mengatakan bahwa Tuhan mengantar mereka keluar dari penindasan di Mesir untuk menghabiskan mereka. Saya sebenarnya sudah aman, nyaman di Mesir, ya. Tapi kenapa Tuhan itu kemudian membawa mereka ke luar dari Mesir untuk berjalan di padang gurun, dan mereka pun juga melihat satu persatu orang-orang Israel ini tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam sejarah umat Israel itu, Tuhan kembali menginginkan atau menuntut kepada mereka harus ada pertobatan dari sikap dan pandangan mereka yang keliru tentang Tuhan. Kenapa harus pertobatan? Karena pertobatan itu akan menjadi pintu masuk untuk menyadari karya agungnya yang terjadi dalam dan melalui berbagai cara. Tanpa pertobatan, kita tidak akan pernah bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan bahwa saya mau berbalik sama Tuhan, saya mau bertobat, maka di dalam pertobatan kita, ya, kehadiran Tuhan yang terasa senyap itu sebenarnya mengundang manusia untuk secara sungguh-sungguh berusaha lebih mengenalnya dan merasakan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Syaratnya apa? Syaratnya ya harus berbalik kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau berbalik kepada Tuhan, kita tidak akan pernah bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada. Di dalam Hosea bab 11 ayat 1 sampai dengan 11, di sana digambarkan tentang relasi Tuhan dengan Israel dan kasih-Nya kepada mereka. Kenapa ada satu relasi antara Israel dengan Tuhan? Karena Tuhan itu datang untuk menyelamatkan Israel. Tuhan datang tidak untuk menghanguskan mereka. Di dalam
Hosea bab 11 ayat 1 sampai dengan 11, Bapak Ibu nanti akan belajar ini ceritanya tentang apa sih. Di dalam Hosea ini ternyata Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11 berbicara tentang kemurahan Tuhan yang memilih dan memanggil orang Israel untuk kembali menjadi anaknya. Pemanggilan ini tidak membuat Israel berbangga dan setia kepada Tuhan. Apa yang dilakukan? Mereka malah berpaling dari Allah yang sudah memelihara mereka dan berbalik kepada dewa-dewa lain. Hosea memakai suatu term yang namanya zina. Ya, zina itu menyembah dewa-dewa lain untuk mengungkapkan ketidaksetiaan Israel kepada Tuhan. Perikop Hosea bab 11 ayat 1 sampai dengan 11 itu disusun dengan cukup rapi. Ada 4 bagian di sana. Jadi ada ayat 1 sampai dengan 4 itu diceritakan kenangan awal dipanggilnya orang Israel dari Mesir untuk menjadi anak Allah. Juga mengungkapkan apa yang dilakukan Tuhan untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anaknya tersebut. Kenapa Tuhan menjamin kelangsungan? Karena umat Israel ini adalah umat perjanjian. Jadi kalau misalkan perjanjian ada dua pihak, ada Allah dengan ada orang Israel. Nah, Allah itu mempunyai satu komitmen untuk menjamin kehidupan dan kelangsungan ataupun juga kesejahteraan hidup anak-anaknya. Sedangkan orang Israel itu punya satu komitmen untuk mentaati hukum-hukum yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Di dalam ayat yang kelima sampai dengan ketujuh menyebutkan tentang dosa orang Israel yang membelakangi dan meninggalkan Tuhan. Israel mempunyai sembahan baru, yaitu Baal. Siapa itu Baal? Baal itu adalah dewanya orang Kanaan. Kenapa harus Baal? Karena Baal itu adalah salah satu dewa yang paling menonjol di antara dewa-dewa bangsa Kanaan. Dewa Baal ini sering disebut juga sebagai dengan dewa badai atau juga dengan dewa kesuburan, ya, kesuburan. Jadi kesuburan tanah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belajar tentang dewa Baal itu, gambaran dewa Baal itu adalah dewa yang hidupnya di atas gunung yang berawan, lalu kemudian tangan kanannya memegang tongkat dan tangan kirinya itu memegang tombak. Sembahan dewa Baal ini itu dibuat oleh orang Israel dengan menggunakan perak dan emas. Sedangkan Allah itu sangat-sangat tidak atau sangat-sangat hatinya itu menjadi sedih ketika melihat orang Israel itu menyembah dewa Baal. Di dalam ayat 5 sampai dengan 7 itu ada dua kota, ada Mesir dan Asyur. Mesir dan Asyur inilah yang akan memberikan pelajaran kepada mereka. Tetapi justru nanti dari Mesir dan Asyur inilah orang-orang Israel akan dipanggil kembali untuk kembali kepada Tuhan. Ayat 8 sampai dengan 9 itu dinyatakan bahwa Tuhan tetap setia dan penuh belas kasihan kepada orang Israel. Meskipun dikhianati dan ditinggalkan, ia tidak membinasakan orang Israel karena ia mencintai kehidupan dan bukan kematian umatnya. Jadi walaupun orang-orang Israel berbuat sedemikian rupa, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Dan di ayat 10 sampai dengan 11, itu Tuhan mempunyai cara untuk menyadarkan orang Israel bagaimana caranya agar mereka bisa kembali kepadanya dengan mengaum seperti singa. Untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada orang Israel agar mendengarkannya kembali. Kita akan lihat ayat 1 sampai dengan 47. Allah yang begitu berbelas kasih kepada orang Israel itu selalu memberikan pengasuhan kepada orang Israel. Jadi status orang Israel itu adalah orang bebas. Orang Israel pun bebas memilih siapa tuannya. Masalahnya adalah mereka ketika memilih, mereka memilih tuan yang salah dan mereka ditindas oleh sang tuan. Allah yang melihat hal seperti itu mempunyai inisiatif untuk mengasihi orang Israel. Allah menarik mereka dengan kasih.
Dan satu ayat di dalam Hosea bab 11 ayat 1 itu dikatakan demikian. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Jadi masih muda dan anakku. Term masih muda ini boleh diibaratkan sebagai remaja ya, anak remaja. Anak remaja itu, kenapa harus anak remaja? Anak remaja itu mereka sudah punya kemampuan untuk memberikan satu pendapat. Tetapi mereka pun juga belum masih mandiri, ya mereka masih bergantung kepada orang tuanya. Jadi walaupun mereka punya satu pendapat bahwa saya ini menyembah dewa Baal, tetapi mereka masih bergantung atau tidak mandiri. Ya. Sehingga kemudian Allah sebagai orang tua itu memanggil kembali anaknya ini, anak yang masih muda ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Israel kembali diadopsi oleh Tuhan, agar mereka kembali menjadi anaknya. Oleh karena apa? Oleh karena kasihnya. Ketika orang Israel menjerit minta tolong, Tuhan mendengarkan mereka. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan mereka. Semua dilakukan ya karena belas kasihannya dan janjinya kepada Abraham. Tuhan menyebut Israel sebagai umatnya, dan umat pilihannya ini sudah dimateraikan dengan perjanjian. Israel ketika dipanggil oleh Tuhan bukan hanya diselamatkan dari perbudakan Mesir, melainkan juga dari ancaman mengikuti dewa-dewi Mesir. Apa yang dilakukan Tuhan dalam menyelamatkan mereka? Yang pertama, Tuhan mengajarkan mereka berjalan, mengangkat mereka dari kejatuhan, dan menyembuhkan mereka dari luka. Lalu juga Tuhan juga mengangkat kuk dari tulang rahang mereka dan memberi mereka makan. Tuhan mengarahkan jalan mereka di padang gurun kepada pertemuan di Sinai untuk mengikat mereka dengan tali kasih dalam sebuah perjanjian dan seterusnya menuju tanah perjanjian. Ternyata apa yang sudah dilakukan Tuhan tetap membuat Israel itu sebagai anak yang tidak setia. Kenapa tidak setia? Dari mana dilihat ketidaksetiaannya? Pertama, Tuhan memanggil Israel, tetapi mereka berpaling kepada Baal. Ini ada dua kata yang cukup menarik ya, ada kata hara dan ada kata halak. Orang sebenarnya kalau misalkan dipanggil ya, misalkan dipanggil Pak, Bu, sini, pasti datang ya. Tetapi orang Israel tidak seperti itu. Semakin dipanggil, semakin mereka berjalan menjauh. Nah, itulah boleh dibilang sebagai ketidaksetiaan Israel. Kedua, Israel menyembah para Baal. Baal adalah nama salah satu dewa yang disembah oleh orang Kanaan, dan dewa-dewa orang Kanaan itu cukup banyak. Jadi semakin banyak juga persembahan yang diberikan oleh orang Israel kepada mereka. Hal ini menjadi sebuah ironis, karena mereka sendiri dipelihara oleh pihak lain. Nah, orang Israel yang belum mandiri itu malah menyembah Baal. Ya. Karena itu mereka dipanggil sebagai anak-anak yang masih muda. Sikap yang tidak setia dan tidak peduli terhadap Tuhan memunculkan konsekuensi ganda. Yang pertama, mereka harus kembali ke Mesir untuk merasakan kembali situasi penindasan tanpa pertolongan. Yang kedua, mereka akan jatuh ke tangan penguasa lain. Penguasa ini akan mendatangi mereka dengan pedang, menyerang, dan mematikan mereka di tanah mereka sendiri. Ya, dan pada puncaknya nanti mereka akan dibuang ke Babel. Tetapi menghadapi Israel yang tidak setia itu, Allah menunjukkan kebaikannya. Ada dua alasan mengapa Tuhan tidak menghukum Israel. Yang pertama adalah Allah bukanlah manusia. Jadi dia tidak menggunakan cara-cara manusia untuk menghukum Israel. Jadi kalau misalkan manusia itu, saya mukul kamu sekali, yang berarti saya dipukul sekali sama kamu, berarti saya harus memukul kamu sekali juga. Tetapi Allah bukan manusia, dan dia tidak menggunakan cara manusia untuk menghukum Israel. Yang kedua, Tuhan berada di tengah umatnya. Di dalam ayat 9 dikatakan, aku ini Allah yang kudus di tengah-tengahmu. Sehingga cara Allah untuk menghadapi orang-orang Israel yang tidak setia ini, yang pertama adalah dengan menuntun dengan sabar.
bagaikan orang tua yang menuntut anaknya untuk kembali kepadanya. Yang kedua, menarik dengan kasih. Yang ketiga, berjalan bersama mereka. Kenapa Allah melakukan hal tersebut? Allah mesti menunjukkan cara bagaimana mereka harus berpaling kepadanya dan mentaati perjanjian yang telah dimateraikan bersamanya. Yang kedua, karena itu ketika membinasakan umat, berarti pula menunjukkan kegagalannya dalam perjuangan bersama mereka. Allah harus bisa menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, dan Allah juga harus bisa menunjukkan hatinya yang berbelas kasih. Sungguh sangat menarik di dalam Hosea bab 11 ayat ke-8 dikatakan demikian. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Ada dua kata di sana yang cukup menarik Bapak Ibu ya. Ada hati, kemudian ada belas kasihan. Hati menunjukkan emosi ya. Dalam sana ada emosi, ada marah, ada senang, ada gembira, ada sedih. Tetapi di dalam pergumulannya Allah kemudian menunjukkan hatinya yang benar-benar diperlihatkan kepada kita. Ya, dia tidak menghukum, tapi dia berusaha untuk kembali menarik orang Israel agar tidak beribadah kepada dewa-dewi lain, tetapi kembali untuk beribadah kepadanya. Yang kedua adalah kasih setia, ya, belas kasihan. Allah begitu mengasihi umat manusia. Kenapa? Karena Allah punya hati yang begitu luar biasa kepada kita. Allah punya hati yang penuh dengan kasih kepada kita. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengaum, mengakibatkan Israel gemetar. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ya, kalau misalkan kita masuk ke dalam hutan, lalu begitu masuk ke dalam hutan, kita mendengar ada suara singa mengaum, maka kita pasti akan berhati-hati. Kenapa? Karena kita tahu di dalam hutan itu pasti ada singa, ya. Dan singa sudah menunjukkan eksistensinya dengan mengaum. Nah, kemungkinan selamat lewat hutan itu bisa ya berhasil. Kenapa? Karena kita sudah sadar, oh kita harus berhati-hati nih, ada singa yang mengaum. Ketika Tuhan mengaum, apa sebenarnya yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah Tuhan adalah penguasa kehidupan. Ketika Tuhan mengaum seperti singa, tidak akan ada orang yang mampu menghindar dari terkaman. Lalu kemudian, begitu mendengar auman sang singa, orang Israel akan datang dengan gemetar. Sebab mereka tahu bahwa dialah yang berkuasa atas segalanya. Gambaran kegentaran orang Israel ini mengingatkan mereka akan kedatangan Tuhan dan memunculkan kembali kenangan akan penampakan Tuhan atau teofani di Gunung Sinai. Di dalam Keluaran bab 19 ayat 16 sampai 18 dikatakan Allah turun menjumpai umatnya, hadir dalam suara yang menggelegar dan menakutkan. Umat tidak sanggup menahannya, sehingga mereka meminta bantuan Musa untuk berbicara dengan Tuhan agar menghentikannya. Auman Tuhan mengejutkan kegarangan orang Israel. Tiba-tiba saja mereka sadar. Ya. Apa yang terjadi? Mereka datang sambil gemetar dari berbagai tempat ke hadapan Tuhan. Ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia selalu berusaha menarik mereka dengan tali kesetiaan dan memberikan perlindungan yang sesungguhnya bagi mereka. Oh, ternyata tali kesetiaan Tuhan itu menarik mereka kembali ke dalam perlindungan yang sesungguhnya. Perlindungan siapa? Perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ada pesan dan harapan dari pertemuan yang keempat ini. Yang pertama, dalam Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11, kita belajar tentang sikap orang Israel yang tidak peduli terhadap Tuhan yang memelihara mereka dengan berbagai cara. Hanya dengan auman seperti auman singa, mereka menjadi gemetar dan sujud kembali kepadanya. Tuhan tetap memelihara setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Di dalam keheningan, Tuhan juga berjuang agar setiap orang hanya berharap kepadanya dan tidak berpaling kepada yang lain. Pertobatan akan membantu setiap orang untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih baik.
Semakin seseorang mendekati Tuhan, semakin ia diperkaya dan diperkuat dalam kehidupannya, sehingga kelak akan menemukan kebahagiaan di surga. Ya, jadi pada saat kita terpuruk seperti ini, Bapak Ibu ya, kita harusnya semakin mendekati Tuhan. Ya, kita semakin percaya bahwa Tuhan tetap memegang kita dengan tali kesetiaannya. Tuhan tetap menjaga kita untuk agar selalu tetap di dalam perlindungannya. Ada beberapa benang merah yang mungkin Bapak Ibu bisa ambil ya. Yang pertama, selama masa pandemi, kehidupan iman kita diguncang. Ya, kita diguncang, kocok-kocok begitu ya, sedemikian rupa sehingga kehidupan kita berputar balik hampir 180 derajat. Seruan Amos bab 5 ayat 4 sampai dengan 6 sebanyak 2 kali membantu melihat dan mengevaluasi kehidupan iman kita dan relasi kita dengannya. Wabah COVID menimbulkan ketidakadilan. Mungkin yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang sehat jadi sakit, ya. Kemudian yang tadinya penuh harapan menjadi berputus asa, sehingga rentan dalam relasi sosial antara sesama bahkan Tuhan sendiri. Hidup baru dalam merajanya keadilan dan bertumbuhnya kebaikan, itulah yang diharapkan selama masa-masa seperti ini. Selama pandemi, Allah kelihatannya diam dan tidak berkuasa. Tetapi Nabi Hosea meminta Israel tetap setia kepada Tuhan karena ia menuntun mereka pada keselamatan. Hidup yang baru dipenuhi kasih satu dengan yang lain karena setiap pribadi dikasihinya. Kerahiman Allah memang sepertinya hilang, tetapi tidak. Ya, Hosea menyatakan bahwa ia menarik kita dengan tali kesetiaan menuju kebebasan sejati dan kembali masuk di dalam perlindungannya. Apapun yang terjadi, tetaplah berharap sama Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah berpegang pada kasih setia Tuhan. Dan percayalah bahwa kita akan kembali ke dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dion. Ini minggu keempat ini jagoan saya karena bahan ini pernah saya dalami secara luar biasa dan sangat menarik. Kekayaan Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11 adalah gambaran yang dipakai oleh Hosea untuk menggambarkan siapa Allah. Bagaimana tindakan Allah kepada orang Israel. Tadi orang Israel digambarkan pertama-tama seperti lembu, sapi yang diikat, dikasih kuk, yang ditarik, dikasih makan. Tapi bergeser ke gambaran Israel sebagai anak dari Mesir, kupanggil anakku itu. Kenapa Mesir? Mesir selalu diungkap untuk mengingatkan orang Israel kembali kepada perjalanan awal mereka. Ini penting nih buat kita. Jadi minggu keempat ini sekaligus penyimpulan ya. Kita kembali ke pengalaman dasar kita. Kita percaya sama Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan kapan itu dulu. Nah, diingat kembali, dikumpulkan kembali pengalaman-pengalaman kebaikan-kebaikan Tuhan menjadi modal kita. Nah, sebetulnya ada satu yang sangat penting ya, di mana di Hosea bab 11 itu digambarkan hatiku jungkir balik. Kata jungkir balik itu cuma ada ditemukan di kisah Sodom dan Gomora. Allah meluluh lantahkan Sodom dan Gomora. Tapi di Hosea bab 11 kata itu dipakai kembali, tetapi hati Allah yang jungkir balik. Hati Allah yang luluh lantah. Seperti itulah kasih Allah. Mengasihi kita, meskipun kita nakal, kita bandel, kita berontak, kita ngelawan tadi. Allah tuh nggak gampang marah sama kita tuh nggak gampang. Allah, hatiku berbalik dalam diriku. Kemudian ending dari semua-mua adalah kerahiman pada akhirnya. Kerahiman Allah artinya gini. Kita selama ini merasa kita minta Allah harus menjawab. Allah harus memberi. Kalau enggak nanti kita marah. Nah, relasi yang seperti itu yang nggak bisa bertahan. Tapi kembali
kepada mengharapkan kerahiman Allah, kemurahan hati Allah. Allah yang pasti baik, pasti tahu yang terbaik. Kita hamba-hamba anak-anaknya ini cuman berharap, meminta. Itu yang menariknya. Nah,